Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnati An-Nabawiyah li Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizahullah taala. Kita masuk kepada pasal tentang babun an-nahyu anil mira'i wal jidal wal khusumati wa bi khasatin fil Qur'ani. Bab tentang larangan berdebat kusir, jidal serta bertengkar, khususnya dalam permasalahan yang telah tetap dalam Al-Quran. Ibunda sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, di antara bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala, Allah memberikan kepada manusia dua hal. Yang pertama hati, dan yang kedua akal. Akal ini Allah letakkan di dalam hati manusia. Maka sebab itu Allah mengatakan am lahum qulubun la yaqilun. Apakah mereka itu memiliki hati dan mereka tidak gunakan untuk berfikir? Tetapi Islam menjelaskan kepada kita bahwa akal tidak boleh dipergunakan untuk menentang syariat, karena syariat itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Allah menyebutkan maka kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Tidak patut bagi laki-laki dan wanita yang beriman bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, lalu ada pilihan yang lain baginya. Artinya ia menolak dengan akalnya, menentang dengan hawa nafsunya. Tidak boleh. Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah olehmu apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu dari Rabbmu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga akal yang ada bukan digunakan untuk memperdebatkan tentang sesuatu hukum yang telah pasti di dalam Islam. Perdebatan itu meninggalkan jejak yang jelek. Perdebatan menyebabkan permusuhan. Perdebatan menyebabkan seseorang itu saling membenci satu sama yang lainnya. Banyak di antara ucapan para ulama yang memperingatkan agar manusia menjauhi sikap berdebat seperti Ibrahim At-Tamimi mengatakan iyyakum wal mukhasamati fid dini fa inna takhbitul a'mali. Jauhi olehmu sikap berdebat berdalam-dalam perdebatan dalam urusan-urusan agama, karena sesungguhnya itu bisa menghapuskan amal perbuatanmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan man ja'ala dinahu 'ardan lil khusumati aksaru tanakkul. Kata beliau, kalau seseorang dia jadikan agamanya itu sebagai bahan untuk perdebatan saja, maka akan engkau jumpai orang itu akan justru lari dari agamanya. Dia enggak peduli dengan agamanya. Imam Al-Auza'i mengatakan idza aradallahu biqaumin syarran, bila Allah menghendaki suatu kaum itu menjadi kaum yang jelek, alzamahumul jidal, Allah akan jadikan mereka itu senang dengan berdebat, senang dengan berkhusumat, bertengkar, wa mana'ahumul amal, sehingga mereka terhalangi dengan kesibukan dari beramal. Biasanya orang kalau hobinya debat, jidal dalam urusan-urusan agama, orang itu biasanya justru orang yang paling malas beramal. Makanya Imam Ibnu Abi Zinad mengatakan ma aqamal jidalu syai'an illa kasarahu jadalun mislu. Tidaklah sebuah perdebatan itu terjadi dengan satu kali debat melainkan akan melazimkan bagi mereka untuk dipatahkan dengan debat yang lainnya. Maksudnya jidal yang satu, debat dengan satu ucapan, akan datang lagi ucapan yang lain, bantah-bantahan terus, enggak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 205. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia itu ada yang ucapan-ucapannya tentang urusan dunia mengagumkan dirimu. Jadi ada di antara manusia menakjubkan engkau perkataannya ketika berbicara tentang masalah kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia ini adalah orang yang paling keras, paling jahat penentangannya terhadap kebenaran. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, dan apabila dia berpaling darimu hai Muhammad, ia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal harsa wan nasla, serta merusak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dan ternak-ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka dengan orang yang Allah tidak menyukai orang yang suka berbuat kerusakan. Di ayat ini Allah menyebutkan debat kusir, pertengkaran, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama, itu yang terjadi bukan perbaikan.
Yang terjadi adalah kerusakan. Allah juga menyebutkan dalam surah Maryam ayat 97, wa innama yassarnahu bilisanik litubashshira bil muttaqina wa tundira bihi qaumal ludda. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu hai Muhammad, bilisanik, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada manusia yang bertakwa. Wa tundira bihi qauman ludda, dan agar dengan itu kamu bisa memberikan peringatan kepada kaum yang membangkang. Ini Al-Qur'an, isi yang terdapat di dalamnya itu kalimat-kalimat yang gamblang, jelas, tidak perlu diperdebatkan. Quran turun dalam keadaan dengan bahasa Arab yang jelas, dengan lisan Rasulullah SAW yang berbahasa Arab yang jelas. Maka memperdebatkan isi Al-Quran menandakan pelakunya itulah qauman ludda, orang yang suka membangkang. Sehingga dalam surah Az-Zuhruf ayat 58 Allah mengatakan, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan maksudnya untuk membantah engkau. Balhum qaumun khasimun, bahkan sebenarnya hakikat mereka adalah kaum yang memang suka bertengkar dengan perdebatan. Qala muallif hafizallahu taala, penulis buku ini mengatakan bahwa terdapat beberapa riwayat. Di antaranya kata beliau, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda, ma dhalla qaumun ba'da hudan. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah dia mendapatkan petunjuk, kanu alaihi illa, maksudnya ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi, tidaklah suatu kaum itu tersesat padahal ia telah mendapatkan petunjuk atas mereka, illa utul jadal, melainkan penyebabnya adalah hobi dengan jidal. Hobi dengan jadal. Apa jidal itu, Ibu? Apa jidal itu, Ahmad? Debat kusir, berbantah-bantahan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, kemudian Nabi membaca firman Allah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-58 tadi, ma darabu laka illa jadala. Tidaklah mereka itu hai Muhammad membuat perumpamaan kepada engkau itu melainkan tujuannya untuk menentang kebenaran yang engkau bawa. Dia cuma ingin membantah saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan sebenarnya mereka lah kaum yang memang hobinya bertengkar dengan cara berdebat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahi al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang dinamakan dengan aladdul khasim. Apa itu aladdul khasim? Orang yang pinter ngomong, hatinya keras, suka menolak kebenaran dengan cara mendebat orang. Jadi hobinya debat, hobinya debat kusir, bertengkar, menentang pendapat orang. Itu hobinya menentang pendapat orang, dibarengi dengan pinter bersilat lidah. Ngomongnya itu pandai. Ini orang paling dibenci sama Allah. Jadi jangan dikira kalau ada orang itu pinter debat kemudian disukai oleh Allah. Enggak. Ternyata kalau debatnya digunakan untuk menolak kebenaran, dia jadilah orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 2457 dalam kitab sahihnya. Demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 2668. Wa qala muallif an Ziyad ibni
Khudair ibni Khudair, dari Ziyad ibnu Khudair radhiyallahu rahimahu taala ia berkata, qala li Umar radhiyallahu taala berkata menasihati aku. Ia berkata, hal ta'rif ma yahdumul Islam? Tahukah kamu sesuatu yang meluluh lantakkan dan menghancurkan sendi-sendi Islam? Tahukah kamu hal yang bisa merobohkan sendi-sendi Islam? Qultu la. Kata Ibnu Hudair, enggak, saya enggak tahu. Qala radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar bin Khattab mengatakan, yahdumuhu zullatu alimin wa jidalul munafiqi bil kitabi wa hukmul a'immatil mudillin. Kata beliau, yang bisa merobohkan sendi-sendi Islam itu pertama orang alim yang sering tergelincir dan dia tidak mau kembali kepada kebaikan. Dia berilmu tapi suatu saat pendapatnya menyimpang, tetap dipertahankan. Ini bisa merusak Islam. Yang kedua, orang munafik yang lisannya pandai berbicara, ia gunakan untuk mendebat Al-Quran. Ayat disampaikan, hadis dijelaskan, dipelintir-pelintir. Diberitahu bahwasannya ini sunnah Nabi, malah dilecehkan sunnahnya Nabi. Diberitahu bahwasanya ini perintah Al-Quran dan sunnah, dia katakan maknanya jangan kontekstual lah, lihat juga makna selain kontekstualitas dari Quran dan hadis itu. Padahal memang maknanya mau kontekstual maupun bukan kontekstual, maknanya demikian. Dia tolak. Kalau ada tokoh kayak begini, tokoh munafik, pinter ngomong, mendebat isi Quran dan sunnah, ini merusak agama. Dan yang ketiga adalah yaitu ketetapan hukum yang datang dari imam atau pemimpin yang sesat. Wa hukmul a'immatil mudillin. Pemimpin-pemimpin yang sesat lagi menyesatkan, menetapkan sebuah ketetapan tentu yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Ya, ini menghancurkan sendi-sendi Islam. Yang kita garis atasnya adalah ucapan wajidalul munafik, debatnya orang munafik yang pintar ngomong bil kitab terhadap Al-Quran. Lihat, di sini disebutkan bahwa debat ini merusak dan biasanya muncul dari orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Qala muallif juga mengatakan an Abi Utsman An-Nahdi. Qal dari Abu Utsman An-Nahdi, ia menuturkan, inni la jalisu tahta mimbari Umar wa huwa yakhtubun nasa faqala fi khutbati. Sesungguhnya suatu ketika aku duduk tepat di bawah mimbar di mana Umar radhiyallahu taalaan ketika itu berkhutbah, menyampaikan nasihat kepada manusia. Isi khutbah beliau di antaranya adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah kullu munafikin alimil lisan. Sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan menimpa atas diri umatku ini adalah orang munafik. Tiap-tiap orang munafik alimil lisan, tapi lisannya pintar dipermainkan olehnya, pintar bersilat lidah, pintar ngomong. Jadi seolah-olah yang dia ucapkan kebenaran padahal kebatilan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sedangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qal al-mira'u fil Qur'an kufrun. Memperdebatkan isi Quran yang sudah pasti itu menyeret seseorang kepada kekufuran. Memperdebatkan isi Quran, misalnya jilbab dalam Quran sudah ditegaskan hukumnya apa?
wajib. Lalu diperdebatkan, apakah jilbab wajib? Jilbab versi orang Arab apakah mesti kita ikuti? Bagaimana versi orang dari belahan timur misalnya Asia, apa mesti kayak jilbabnya orang-orang Saudia, Turki, yang lain-lainnya? Apa harus demikian? Diperdebatkan. Padahal udah jelas yang namanya jilbab, kain yang menutup apa? Aurat. Seluruh aurat wanita. Kain yang menutupi seluruh auratnya wanita. Syarat-syaratnya udah jelas. Longgar, tidak nerawang, bukan syuhrah, pakaian tampil beda, tidak bersifat sebagai bentuk perhiasan untuk menarik laki-laki yang bukan mahram baginya. Kan jelas. Mau disebut jilbab Saudiyah, mau disebut jilbab Yamaniyah, mau disebut dengan jilbab Indonesia, lah khalas mafhum ikhtilaf. Tidak ada masalah. Yang penting jilbab itu memenuhi syarat menutup apa? Nah, memperdebatkannya menyeret pelakunya kepada apa? Kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Qala muallif an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kata beliau, ikhati a'azna wa iyyakum, qala, kalimat hajjartu itu maksudnya adalah maknanya la bakartu, aku datangi Nabi itu berpagi-pagi sekali. Nabi pernah mengucapkan dalam doanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu apa? Aktivitas pagi harinya, yaitu pagi-pagi sekali. Habis subuh datang ke Nabi. Qal, kata Abdullah ibnu Amr ibn al-As, fasami aswata rijlain ikhtalafa fi ayatin. Kata beliau mendengar dua orang lelaki sedang bertengkar, berdebat tentang sebuah ayat, memperdebatkan tentang ayat. Lalu kata beliau selanjutnya, yakni fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufa fi wajhil ghadab. Mendengar itu Nabi keluar menjumpai dua laki-laki yang sedang memperdebatkan ayat tadi, dan wajah Nabi nampak memerah seolah-olah itu tampak beliau marah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya perkara yang membuat binasa umat sebelum kalian datang ini adalah ikhtilafihim fil kitab, perselisihan mereka tentang isi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah jelas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun, dan kami turunkan Al-Quran itu merupakan apa? Obat. Jadi kenapa mesti diperdebatkan isi Al-Quran? Yang sudah qat'i tidak boleh diperdebatkan. Naam, dalam Al-Quran itu ada ayat fi ayatum muhkamat, di dalamnya ada ayat yang muhkam, wa ayatum mutasyabihat, dan ayat yang mutasyabihat. Tetapi memperdebatkan dan berdalam-dalam dengan ayat yang mutasyabihat, itu tanda-tanda kesesatan. Maka sebab itu beliau mengatakan lagi, an Amru ibni Su'aib an abihi an jaddi qal, diriwayatkan dari Amru bin Su'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, qal sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'una, faqala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar sejumlah orang sedang berselisih, sedang bertengkar. Yang mereka perselisihkan dalam pertengkaran itu perkara yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala, maka ketika itu Nabi mengatakan kepada mereka, innama halaka man kana qablakum bihadza, sesungguhnya umat sebelum kalian datang itu binasa disebabkan masalah yang kayak begini nih. Bertengkar yang seperti ini, kata beliau, berdebat yang seperti ini. Darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din,
yakni kata beliau, padahal Allah menurunkan ayat-ayat dalam kitabullah itu sebagian atas sebagian yang lainnya itu saling membenarkan, bukan saling menyalahkan. Wa inna manazala kitabullah yusaddiqu ba'du ba'dan, kata Nabi. Sebagian ayat atas sebagian yang lainnya itu mereka saling mengokohkan, bukan saling bertengkar. Ya in darabu kitaballahi ba'du ba'din. Adapun orang mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain, ini sebab-sebab terjadinya kebinasaan suatu kaum. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yakni bahwa Allah tidak menurunkan ayatnya dalam kitabullah itu saling membenarkan. Allah menurunkan ayat dalam kitabullah itu saling membenarkan dan tidak saling mendustakan. Lalu kata beliau, fama alimtum faqulu wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi. Kalau seandainya kamu itu mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Quran itu, ya katakanlah yang benar. Tapi kalau kamu enggak tahu, serahkan perkara itu kepada orang yang tahu, jangan diperdebatkan. Termasuk dalam bab ini apa Ibu? Memperdebatkan huruf dalam Al-Quran. Cara bacanya bagaimana? Kalau Ibu tahu cara membaca huruf dhad, ya diajarkan. Kalau enggak tahu, nanya sama yang tahu. Jangan dengan versi sendiri. Enggak, menurut saya dhad itu begini mulutnya. Yang satu berkata, enggak, dhad itu bibirnya begini. Walhasil dua-duanya ternyata enggak benar. Baik, tanyakan kepada ahlinya. Ini semua dalil-dalil yang kita baca ibu-ibu, semua dalil menjelaskan tentang tercelanya perdebatan. Walaupun ada debat yang diperbolehkan. Bahkan kadang dianjurkan dalam syariat kita mendebat. Tapi kalau udah debat jadi kebiasaan, sampai-sampai mempelajari ilmu agama, tujuannya biar bisa mendebat orang. Membuka referensi buku-buku, tujuannya bisa mendebat orang. Mencari aib-aib orang untuk menjatuhkan dan mendebat kesalahan orang tersebut. Allahul musta'an. Ya tentu ini yang dimaksud dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu hukumnya haram. Kalau kita ambil faedah dari hadis penjelasan dalil-dalil yang tadi kita terangkan, ibu-ibu, penulis berkata, min fikil bab, di antara fikih yang kita bisa ambil dari bab ini, pertama al-ayatu wal ahadisul waridatu fil babi. Ayat-ayat, hadis-hadis yang tadi disebutkan di dalam bab di atas, bab yang tadi kita tegaskan, ini menjelaskan apa? Tubtilul jidal wal khusumah, batilnya, terlarangnya dengan tegas jidal dan debat, perdebatan. Akan tetapi kata beliau, beliau mengatakan di sini, yakni wa man tadabbara ayatil Qur'ani wa hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asari salaf wajada fiha ma yadullu alal hijaji wal jidali fa min dalika qaulu ta'ala. Akan tetapi memang kalau ada orang yang mentadabburi ayat Quran, memperhatikan baik-baik hadis Rasulullah serta asar yang datang dari kalangan para pendahulu kita yang soleh, dia akan mendapati kadang-kadang ada anjuran adu argumentasi dan saling debat. Bukan berarti bahwa ini dilarang dalam Islam. Tadi Ustaz dikatakan debat itu dilarang. Iya, ada kondisi yang memang tertentu dianjurkan, bukan dijadikan terus-menerus debat. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Hai Muhammad, serulah mereka menuju jalan Rabbmu bil hikmah, caranya dengan hikmah. Wal mau'idotil hasanah, dan dengan mau'idoh, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ini memang diperlukan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Sama dalam surah Al-Ankabut ayat 46 Allah mengatakan wala tujadilu ahlul kitabi, jangan engkau berdebat dengan ahlul kitab illa kecuali billati hiya ahsan, dengan debat yang baik caranya. Dengan cara yang baik debatnya, begitu maksudnya. Maka dalil ini menunjukkan bahwa oh ternyata boleh gitu Ustaz untuk berdebat. Iya, tapi perdebatan yang tidak bertentangan dengan syariatnya Allah. Ayat-ayat dalam kitabullah tidak bertentangan satu sama yang lainnya, ukhti. Bahkan saling membenarkan.
Dari sini kita dapat mengetahui bahwa debat yang dicela itu mendebat isi Quran. Debat yang dicela di dalam Al-Quran, debat yang tidak sama dengan jidal, debat yang dilakukan oleh orang. Jidal dan debat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ingat, dua-duanya sama-sama disebut dalam Al-Quran. Jidal yang tercela itu bagaimana? Yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'min ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sungguh sangat besar murka Allah bagi mereka di sisi Allah Ta'ala dan di sisi orang-orang yang beriman. Jadi yang dilarang itu mendebat kebenaran. Seperti hukum jenggot, sudah jelas. Anggaplah minimal hukumnya mustahab lah. Kalau seandainya dikatakan bahwa jenggot itu enggak wajib, anggaplah itu hukumnya mustahab. Tapi enggak ada yang mengatakan bahwa jenggot itu bikin orang bodoh, enggak ada. Tiba-tiba mendebat dadis, lalu mengatakan semakin panjang jenggot semakin bodoh orangnya misalnya. Ya ini salah. Ini mendebat kebenaran. Udah diingatkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi memerintahkan agar menutup celah-celah dalam shaf. Nabi mengatakan inni la ara syaitan, sungguh aku benar-benar itu melihat syaitan berdiri di celah-celah shaf. Udah diberitahu sama Nabi, jangan dibuat renggang shaf. Shaf yang renggang dimasuki setan. Malah dia katakan kita ajak setannya sholat. Setan kok diajak sholat? Setan itu mengganggu orang yang sholat. Ini namanya mendebat kebenaran. Ini akan membuat hatinya menjadi keras. Kalau enggak segera tobat kepada Allah, kita khawatir dikunci mati lalu jadi orang munafik. Mati dalam keadaan munafik, Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, sesungguhnya orang munafik itu tempat tinggalnya di neraka yang paling dekat dengan apinya, paling bawah, paling berat siksanya. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan demikian umat, jadi jelas jidal itu tercela kalau jidal itu tanpa hujah. Jidal dalam membela kebatilan, jidal menolak Quran, jidal menentang sunnah, jidal mencari-cari terjadinya fitnah, jidal untuk mendatangkan takwil yang batilah. Ini yang dilarang. Tapi kalau ada orang bertanya tentang Islam, kita jawab dengan kebenaran, itu bukan jidal yang dilarang. La ba'sa bi. Atau kita melihat ada seseorang melakukan sebuah kemungkaran, dia butuh penjelasan, baik dengan akal, apalagi dengan dalil Quran dan Sunnah. Ya kita terangkan, ini bukan jidal, ini justru nasihat. Kalau itu disebut dengan jidal, itu jidal yang diperbolehkan. Adapun jidal yang terpuji, kata beliau, pada hakikatnya adalah nasihat untuk Allah. Kata beliau di sini, wa ammal jidalul mahmud, adapun perdebatan yang terpuji, faminan nasihati lillahi wa lirasuli wa likitabi wa imatil muslimina wa amatim. Hakikatnya adalah jidal yang tujuannya nasihat karena Allah, untuk Rasulullah, kitabullah, dan untuk pemimpin-pemimpin serta segenap kaum muslimin. Itu jidal yang pada hakikatnya adalah nasihat. Fahadan Nuh alaihi salam, ini lo lihat Nabi Nuh alaihi salam, kata beliau, Nuh ini aksaru jidali qaumi hatta aqama alaihimul hujjah wa awdaha lahumul ma'ajjah. Kata beliau, Nuh itu orang yang pintar berargumentasi. Ia datangi kaumnya, ia berargumentasi dengan kaumnya, sehingga beliau menegakkan hujah atas kaumnya, sehingga jelas bagi mereka mana jalan yang benar dan mana yang salah. Berarti ini debat yang diperbolehkan. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat yang ke-32, ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana fa aksarta jidalana. Kaumnya berkata, kamu ini loh sudah membantah kami dengan berbagai macam bantahan, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Artinya diterangkan tentang kebatilan-kebatilan mereka oleh Nuh. Ini yang seperti ini diperbolehkan.
Kalau kita mendebat orang yang melakukan kebatilan sampai dia terdiam, ini boleh. Tapi kalau tujuannya mendebat kebenaran yang sudah jelas benar, ya enggak boleh. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sejarah hidup yang beliau lalui. Demikian pula generasi pendahulu kita dari kalangan yang saleh. Jadi kesimpulannya bahwa jidal yang terpuji itu kalau jidal tujuannya menegakkan apa? Kebenaran. Jidal dalam rangka mencari tahu siapa yang hak dan siapa yang batil. Jidal untuk menjelaskan kebatilan itu batil dan rusak. Adapun jidal yang tercela, sikap menentang sesuatu yang sudah jelas benarnya, bertekak lidah sampai keluar ulat lehernya, sementara yang dia lakukan itu kebatilan yang dia bela. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Seperti Islam telah menjelaskan kedudukan laki-laki dengan perempuan di dunia beda, laki-laki pemimpin, perempuan dipimpin. Lalu didebat ayat ini. Ayat menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin atas wanita. Didebat, dicari-cari fitnah supaya muncul kesimpulan perempuan boleh memimpin laki-laki. Naudzubillah. Ini debat yang haram. Naam. Ini faedah pertama dari penjelasan hadis dan ayat dan hadis yang kita terangkan tadi di atas. Sekarang yang kedua, Ibu. Silakan dibaca, Ibu. Ibnu Hibban berkata, jika seseorang berdebat tentang Al-Quran, maka apabila Allah tidak melindunginya, ia akan terseret kepada keraguan dalam mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Jika sudah disusupi keraguan, maka ia akan menolaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai kekufuran yang merupakan salah satu bentuk penolakan yang berpangkal dari perdebatan. Ibnu Hibban mengatakan bahayanya mendebat Al-Quran, memperdebatkan Al-Quran. Idza mara al-mar'u fil Qur'ani adahu dzalika illam ya'simhu Allah Ta'ala ila ayyartaba fil ayatil mutasyabih minhu. Kalau ada orang suka memperdebatkan dan menentang ayat Al-Quran, kalau Allah tidak menghendaki melindungi orang itu, maka orang ini dampak negatifnya akibat mendebat ayat muncul keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Quran akibat terkena syubhat dari pemikirannya sendiri dalam masalah mengimani ayat-ayat yang mutasyabih. Wa idartaba fi ba'di, kalau ada orang ragu sedikit aja pada sebagian ayat Al-Quran, apalagi dia terus-menerus lakukan itu, dia pasti ujungnya akan menolak. Akan mentakwil ayat, akan menganggap bahwa ayatnya enggak sesuai dengan zaman, atau jangan pahami sesuai dengan konteksnya saja. Jangan dipahami dengan tekstualnya aja, dengan konteksnya juga, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kata Imam Ibnu Hibban, orang tadi itu fatlaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismul kufri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengitlakkan, menyematkan kepada orang yang kayak begitu dengan nama kekufuran. Apa kekufurannya? Karena dia menentang. Penyebabnya adalah karena dia menentang. Bentuk memperdebatkan ayat itu sudah bentuk ciri-ciri penolakan. Pangkal dari sebuah perdebatan ini penolakan kepada Al-Qur'anul Karim. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kufur hukumnya. Nasihat, jangan perdebatkan ayat Al-Qur'an. Kalau misalnya kita katakan surat pertama dalam Al-Quran surat apa, Ibu? Surat pertama dalam Al-Quran surat apa, Ibu? Iya. Jangan, enggak. Itu surat Al-Alaq, Al-Falaq, dan yang lain-lainnya. Bukan. Kalau kita ditanya, ayat yang pertama turun terdapat dalam surat apa, Ibu? Ayat yang pertama kali turun terdapat dalam surat apa? Al-Alaq atau Al-Falaq? Al-Alaq. Baru benar. Jangan diperdebatkan lagi. Naam, hada. Yang ketiga, Ibu. Faedah yang ketiga. Oleh sebab itu, seorang muslim harus mengimani seluruh ayat-ayat Al-Quran yang muhkam maupun yang mutasyabi, karena semuanya berasal dari Allah. Jika ia tidak mengetahuinya, hendaklah bertanya kepada ahli ilmu atau menyerahkan masalah kepada orang yang mengetahuinya. Dia tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Nah, faedah yang berikutnya,
Dalil-dalil tadi menjelaskan kepada kita yang bagi alal abdi yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba ayyumina bimuhkamil Quran wa mutasyabihihi. Harusnya orang beriman itu percaya dengan semua isi Al-Quran, baik ayatnya muhkam maupun ayatnya mutasyabih. Li'annahu kullu min indillah, karena yang muhkam maupun yang mutasyabih dua-duanya dari Allah. Bukan datang dari sisinya Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyunya Allah Azza wa Jalla. Maksudnya demikian. Maka umat azanil wa iyyakum, beliau mengatakan barang siapa yang dia tidak mengetahui tentang isi Al-Quran, ya dia tanya kepada orang yang tahu. Ini penting, belajar Quran harus dengan cara bertanya, jangan autodidak. Kalau belajar Quran dengan cara sendiri, memahami dengan cara sendiri, nanti tafsirnya gak karu-karuan. Kita tanya kepada para ulama, minimal baca buku-buku tulisan para ulama, jangan mencoba menafsirkan ayat sendiri. Ini merupakan bentuk kesesatan. Buah daripada kenekatan seseorang itu memahami Quran dengan akalnya, ya buahnya adalah meragukan ayat mutasyabihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, ukhti, perselisihan tentang Al-Quran dapat mengarah kepada sikap mempertentangkan satu ayat dengan ayat lainnya. Kemudian dari situ akan muncul sikap melepaskan diri dari hukum-hukumnya dan mengubah hukum halal haramnya. Kemudian akan berlakulah sunnatullah pada umat terdahulu atas orang-orang yang saling berselisih itu, yakni kebinasaan dan kehancuran. Umat azal wa yakum, inilah tipu daya syaitan. Syaitan tahu salah satu jalan untuk membuat kaum muslimin selamat di kehidupan dunia, dia belajar ilmu. Maka kaum muslimin mempelajari ilmu, karena memang ini perintah Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa dikehendaki oleh Allah ada kebaikan, maka dia akan difaqihkan tentang ilmu agama. Tapi setan tidak berputus asa dari situ. Dia mencari celah yang lain. Apa celahnya? Gimana caranya orang berilmu itu dengan ilmunya dia tersesat. Padahal harusnya ilmu itu memberikan cahaya dia biar tidak tersesat. Akhirnya dia masuk dengan cara apa? Diajaklah orang itu memperdebatkan ilmunya. Ilmu yang dia punya dibanding-bandingkan dengan yang lainnya, lalu dipertengkarkan, terutama tentang masalah Al-Quran. Ini pintu syaitan. Kalau ini udah masuk, kekuatan kaum muslimin akan melemah. Sedikit demi sedikit akan hilang kemuliaan jiwanya. Lalu mulai bersikap tasahul, bergampang-gampang memperdebatkan isi Quran. Lalu akhirnya isi Quran semua diperdebatkan. Jadi kebalik, yang halal jadi haram, haram jadi halal. Seperti misalnya tentang masalah hukum musik, dalil-dalil tentang keharamannya banyak. Lalu kemudian tiba-tiba orang menentang hanya karena sebab perkataan ulama. Ulama fulan mengatakan tidak haram. Ulama yang ini mengatakan boleh-boleh saja. Ulama yang itu berkata tergantung niatnya, kalau niatnya baik maka boleh. Padahal dalilnya menjelaskan musik hukumnya apa? Haram. Mestinya kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan dengan perkataan ulama. Kalau berbicara tentang ulama-ulama yang berkata tentang haramnya musik jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka berpendapat bolehnya apa? Bermusik. Ya, akibat memperdebatkan yang kayak begini akhirnya bersikap tasahul, menggampang-gampangkan. Toh masih ada yang berpendapat boleh, Ustaz. Akhirnya dia ambil yang boleh. Lama-kelamaan halal yang lainnya pun akan diremehkan. Gitu boleh saja. Udah tahu bahwasanya pakai jilbab nggak boleh di atas jilbabnya atau di bagian kepalanya dibuat kayak punuk onta. Apa namanya itu, Ibu? Cepol. Diberitahu ini nggak boleh, menampakkan yang seperti itu tidak dibenarkan. Lalu tapi ada ustadz yang mengatakan boleh. Akhirnya ayat ditentang dengan perkataan ustadz. Ada. Ini kenyataan yang kita jumpai sebagian kaum muslimin demikian. Udah diberitahu kalau memakai kerudung yang lebar. Ada yang berkata, Ustadz yang penting nutupi kepala. Masya Allah. Akhirnya pakai helm pun dianggap pakai jilbab. Mendebat kebenaran. Nah ini yang terjadi. Yang haram dibalik jadi halal, yang halal dikatakan jadi haram.
Kalau itu sudah terjadi, benarlah ucapan Rasulullah SAW, innama halaka man kana qablakum bihada darabu kitaballah ba'dahu ba'din bi ba'din. Sesungguhnya umat yang datang sebelum kalian itu hancur binasa, penyebabnya adalah seperti ini, mempertentangkan satu ayat dalam Quran dengan ayat yang lainnya, diperdebatkan. Binasa, dia binasa. Maka dengan demikian umat, kesimpulan saya tambahkan terakhir, jika telah datang kepada kita ketetapan Allah dan Rasulnya secara pasti, jangan lagi diperdebatkan. Loh Ustaz, kalau itu pintu ijtihadiyah, ya kalau bab yang bersifat ijtihadiyah maka terbuka, tapi dengan ilmu debatnya, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Contoh, kalau orang itu dengan perasaan, dia akan mengistilahkan, dia akan mentarif beberapa istilah agama dengan perasaan yang akhirnya batil. Coba ibu ditanya, yang disebut dengan adil itu apa ibu? Adil itu apa? Ya, dalam timbangan syariat, adil artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan apa? Tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan daripada adil itu apa? Zalim. Apa zalim itu? Apa zalim itu, Mat? Ya, meletakkan sesuatu tidak pada apa? Tempatnya. Pertanyaan saya, mungkin enggak manusia bisa adil? Mungkin enggak manusia itu bersikap adil? Ya mungkin. Kalau pakai perasaan kita enggak mungkin. Tapi kalau menurut syariat Allah ya mungkin. Makanya Allah berkata, dilu bersikap adillah kamu. Enggak mungkin Allah memerintahkan kepada orang yang tidak bisa bersikap, tidak bisa berbuat itu. Faham maksudnya ibu? Allah perintahkan kita bersikap adil karena Allah tahu manusia bisa bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Ya kalau pakai perasaan maka kan berbeda. Oh nggak ada yang manusia yang adil, Ustaz. Maaf, ini contohnya kalau misalnya menyakiti hati ibu, tidak. Misalnya lelaki punya istri lebih daripada 3, kata mereka, Ustaz, kan ayat Quran menjelaskan kamu tidak bisa adil. Sementara kalau menikah lebih daripada 1 wajib adil. Jawabannya benar, wajib adil. Tidak bisa adil dalam sisi yang mana? Ternyata yang dimaksud oleh Allah, adil dalam masalah membagi perasaan. Itu enggak bisa memang, dan itu enggak dilarang. Kalau adil dalam masalah membagi perasaan, tidak dihukumi zalim. Sebab kalau dihukumi zalim, semua orang di muka bumi ini zalim. Ibu-ibu wajib adil toh, membagi perasaan ibu-ibu dengan suami, dengan orang tua. Sahih? Ibu punya orang tua, ibu punya suami. Tentu perasaannya harus dibagi dengan cara adil. Begitu toh? Mampu enggak ibu membagi adil itu artinya sama? Cinta sama bapak ibunya sama dengan cinta dengan suaminya? Enggak mungkin. Pasti ada yang lebih ibu cintai. Siapa? Antara ibu dengan suami, siapa yang lebih dicintai, Bu? Ayo, ini jangan sampai salah loh jawabnya. Ibu-ibu, suami dengan ibu, dengan ibunya ibunda sekalian itu, mana yang lebih dicintai? Yang lebih patut dicintai mana? Ya ibunya. Bukan suaminya, ibunya. Wah, ini bahaya nih. Salah ngaji nih kalau begini nanti nih. Ibunya lebih dicintai, sampai Nabi mengatakan ibumu, 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 kemudian apa? Ayo, enggak disebut di situ suamimu. Suami nama sekian, tapi dalam masalah ketaatan siapa didahulukan? Nah, itu baru benar. Selama dalam rangka tidak menyelisih syariatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi demikian. Jadi tanyakan kepada ahlinya. Naam kadzalik, bukan dipahami dengan cara sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada ini selesai pasal tentang bab larangan memiliki kebiasaan memperdebatkan isi kebenaran dalam Al-Qur'an. Khalas sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.